Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, firman Tuhan pada saat ini akan kita baca bersama di dalam kitab Efesus, tepatnya di Efesus 4 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, melalui firman Tuhan ini, kita diajak, kita dipanggil untuk rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih kita untuk saling membantu. Tetapi, apakah kemudian realita yang kita hadapi dalam kehidupan ini? Terkadang realita kehidupan ini berbicara berbeda. Sebab apa? Sebab terkadang secara sosial begitu kita dituntut untuk bersaing satu dengan yang lainnya. Ya, persaingan bukan sesuatu yang kemudian salah dan keliru juga. Bersaing itu baik untuk kemudian kita meningkatkan kualitas diri kita. Tetapi menjadi keliru kemudian jika kita dalam bersaing itu saling menjatuhkan atau menjegal satu dengan yang lainnya. Itu yang kemudian menjadi dampak negatif dalam persaingan. Lalu firman Tuhan saat ini memanggil kita, mengajak kita untuk apa? Saling menolong, saling membantu, dan menunjukkan kasih kita kepada yang lain. Nah, karena itu, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saya memiliki sebuah video yang akan saya tayangkan buat kita semua. Saudara-saudara bisa membayangkan bahwa di dalam video ini, kita akan melihat anak-anak kita, mereka yang anak-anak spesial begitu, mereka pun juga dikonstruksikan secara sosial untuk bersaing satu dengan yang lainnya. Bahwa orang tua mereka pun dengan kondisi anak-anak seperti ini, orang tua mereka pun masih berharap bahwa anak-anak itu akan bersaing satu dan yang lainnya. Tapi apa yang kemudian bisa kita lihat? Ketika kemudian salah satu di antara mereka itu jatuh, lalu apa yang kemudian menjadi harapan? Kita bisa melihat ekspresi orang tuanya. Ketika anak ini jatuh, seakan-akan semuanya runtuh, seakan-akan semuanya selesai. Tidak lagi ada harapan. Kenapa? Karena dasarnya pertama kali dia berharap akan menjadi lebih dibanding yang lain, mengalahkan yang lainnya. Tetapi dari video ini kita kemudian bisa belajar bahwa ternyata anak-anak kita yang punya hati yang murni, bahkan dalam kespesialan mereka, mereka punya hati nurani yang bersih. Lalu apa yang terjadi? Teman-temannya ketika melihat dia jatuh, mereka tidak menertawakannya. Mereka justru mengulurkan tangan, kemudian mengangkatnya, dan apa yang terjadi di akhir? Yang terjadi di akhir adalah kemudian mereka berangkulan, berjalan bersama-sama sampai di garis finish. Ya, meskipun secara perlombaan, ini siapa yang menang akhirnya. Tetapi paling tidak video ini menunjukkan bagi saudara dan saya apa yang kemudian menjadi seruan di dalam Efesus 4 ayat 2 tadi. Bahwa kita diajak untuk rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih dalam saling membantu. Nah, ini berarti menjadi otokritik buat kita semua juga, bagaimana kita kemudian membantu yang lain. Apakah kita membantu itu juga punya harapan sesuatu? Jangan-jangan. Atau ketika kita membantu itu juga dalam persepsi, oh dia nanti akan lebih baik dari saya atau tidak, dalam tanda petik saingan. Apakah kemudian akan begitu? Seperti video tadi. Kenapa kita bisa berpikir begitu? Ya karena konstruksi sosial di sekitar kita kadang membuat kita, mencetak kita menjadi berkompetisi satu dan yang lainnya. Nah, hari ini Sabda Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya bahwa di dalam Kristus Yesus kita tidak melakukan kompetisi itu.
tetapi kita saling mengasihi. Bahkan surat Efesus menunjukkan dengan jelas supaya saudara dan saya rendah hati, lemah lembut, dan menunjukkan kasih itu dengan saling membantu satu dan yang lainnya. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari kita menunjukkan kasih kita kepada yang lain. Justru kita ikut susah ketika orang susah dan senang ketika orang lain pun senang. Karena itu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu saat ini ya Tuhan. Kami diingatkan untuk kami rendah hati, untuk kami lemah lembut, bahkan menunjukkan kasih kami dengan saling membantu satu dengan yang lainnya. Karena itu tolonglah kami Tuhan, kami memiliki kemurnian hati. Kami memiliki ketulusan hati untuk sungguh saling menolong satu dan yang lainnya. Mengapa? Sebab kami adalah sahabat-sahabat Yesus. Sebab Allah sudah hadir dan datang bagi kami semua, menebus kami semua dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami boleh saling menolong, menguatkan, dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari sadarilah bahwa konstruksi sosial di sekitar kita mungkin kadang mencetak kita, memaksa kita berkompetisi satu dengan yang lainnya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya untuk apa? Untuk saling rendah hati, untuk saling menolong. Bahkan menunjukkan kasih kita dengan cara apa? Dengan menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Karena itu mari lihatlah saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Apakah mereka membutuhkan pertolongan saudara dan saya? Karena itu hadirlah juga bagi mereka tentu dalam hati yang tulus, hati yang murni untuk saling menolong siapa saja. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, tetap hidup dalam kasih, dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Putih.